Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tentang persiapan bahan makanan dan pengolahan bahan makanan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan daring ini. Oke, baik, kita akan langsung ke slide selanjutnya saja ya. Di kegiatan kali ini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu ada kegiatan persiapan bahan makanan dan pengolahan bahan makanan. Nah, ini di dalam penyelenggaraan makanan institusi merupakan kegiatan inti. Jadi setelah kita mempersiapkan dalam segi finansial, kemudian di kegiatan intinya yang nantinya dijadikan penilaian akan kualitas penyelenggaraan makanan. Baik, yang pertama ada konsep persiapan bahan makanan. Kita melihat dulu bagaimana bahan makanan itu bisa disediakan, kemudian diubah menjadi makanan yang lebih berkualitas dan mendapatkan respon dari konsumen. Nah, ini melalui beberapa alur di sini. Yaitu yang pertama, sebelum mengetahui apa itu menu, kita harus mengetahui dahulu kondisi dari konsumen yang akan menjadi sasaran dari institusi ini yang menikmati produk dari jasa boga. Nah, kita mengetahuinya dari kebutuhan atau kecukupan gizi dari pasien. Nah, dari angka kecukupan gizi atau nilai kebutuhan gizi pasien itu nanti digunakan untuk menghitung standar porsi, yaitu dengan membuat rata-rata dari angka kecukupan gizi pasien yang memiliki berbagai usia, kemudian jenis kelamin, dan kondisi aktivitas tertentu. Kemudian setelah dibuat rata-rata, jadilah sebagai standar porsi pada institusi tersebut. Nah, baru kita dapat membuat perencanaan menu. Nah, kalau dari berbagai macam kebutuhan tadi dapatlah rata-rata, kemudian disusun menu-menu dalam bisa saja tidak hanya sehari, tidak hanya pagi, siang, dan sore, namun ada sampai dengan 11 hari atau disebut dengan siklus 11 hari. Nah, kemudian dari menu yang telah disusun, kita dapat melakukan list bahan makanan. Sebenarnya tidak hanya bahan makanan, namun peralatannya pun juga bisa kita tahu setelah kita mendapatkan menu yang akan dilaksanakan. Nah, setelah dari list atau daftar bahan makanan, nah ini akan digunakan sebagai alat untuk pemesanan bahan makanan pada pihak penjual. Nah, penjual yang dilakukan pemesanan ini tentunya sudah ada perjanjian dengan pihak institusi. Jadi, kalaupun yang lebih baiknya juga apabila adanya hitam di atas putih atau perjanjian secara resmi untuk jual beli yang ada di institusi ini. Kemudian ini bisa menjamin bahwa institusi akan menerima bahan makanan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Nah, setelah dilakukan pemesanan, pembelian, dan barang dikirim, kemudian diterima oleh institusi, nah penerimaan ini pun harus dicocokkan oleh SOP yang setelah dijanjikan oleh pihak rumah sakit. Kemudian bahan makanan yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan penjual, apakah bahan makanan itu dapat diretur atau tidak, maka kalau dapat diretur
bahan makanan itu akan dikirim kembali ke penjual. Namun jika tidak dapat diretur, maka bahan makanan ini akan dipisah dengan bahan makanan yang baik dan kemudian nanti masuk ke dalam pembuangan yang bahan makanan yang kurang baik. Nah, setelah itu, setelah dilakukan penerimaan yang sesuai, maka dilakukan penimbangan. Nah, inilah yang dimaksud dalam memasuki kegiatan persiapan penyelenggaraan makanan. Nah, pada saat penimbangan disesuaikan dengan kebutuhan institusi dalam sekali pakai berapa banyak, kemudian diberi nama ataupun diberi tanggal penanggalan atau pelabelan pada setiap bahan makanan. Nah, setelah itu disimpan ke dalam sealer ataupun ke freezer atau bisa juga di gudang penyimpanan sesuai dengan jenis makanannya. Kalau bahan makanannya kering dapat disimpan di gudang. Kemudian setelah disimpan, jika ada pemesanan dari pihak pengolah, maka pergudangan ini akan melakukan meninjau kembali pemesanannya, apakah sudah sesuai dengan bahan makanan yang ada. Kemudian dilakukan pengolahan setelah bahan makanan diterima oleh pihak pemesan, yaitu tim pengolah makanan. Nah, ini bahan makanan ini akan dilakukan pencucian, pemotongan, kemudian pencucian, lalu setelah itu diolah. Nah, setelah diolah akan dilakukan pemorsian sesuai dengan standar porsi yang dibuat tadi, yaitu sesuai dengan usia, kemudian juga jenis kelamin dan jenis penyakit. Setelah itu jika makanan ini sudah siap akan disajikan, maka dengan ditambahkan garnish, kemudian pihak distributor akan mengirimkan makanan ini ke konsumen. Nah, persiapan bahan makanan. Persiapan bahan makanan ini apa sih? Nah, yaitu proses kegiatan yang spesifik. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang di situ termasuk dalam kegiatan bahan makanan yang tidak hanya makan saja, namun bumbu sebagai penambahan makanan itu agar dapat memiliki taste yang baik. Nah, tujuannya persiapan bahan makanan ini apa sih? Itu untuk menyediakan racikan yang tepat. Jadi berpatokan pada standar resep yang telah dibuat. Akan dimasak berapa kali pun akan memiliki rasa yang sama dengan sebelumnya. Kemudian dapat divariasikan dengan berbagai macam bahan makanan. Jadi jika ada bahan makanan yang saat itu tidak musim, maka dapat diganti dengan bahan makanan yang lain, namun dengan porsi yang sesuai dengan menu yang berlaku. Nah, kemudian tersedianya berbagai anjuran bumbu makanan sesuai. Kemudian nah, di sini kegiatan dalam persiapan bahan makanan yaitu meliputi penimbangan, pemotongan, dan pencucian. Selanjutnya, untuk alat dan bahan pada kegiatan persiapan antara lain untuk penimbangan. Di sini ada alat timbang dengan berbagai macam alat timbang, kemudian alat memotong, ada pisau, ada piler, ada gunting, dan juga ada pisau paring atau pisau untuk garnish. Kemudian ada penggiling daging.
Kemudian di sini untuk alat pencuci bisa juga dengan cara manual. Nah, untuk institusi dalam skala besar biasanya memiliki mesin cuci untuk piring, sehingga setelah dilakukan pencucian, alat makan akan dibilas dengan air hangat. Selanjutnya, kegiatan persiapan bahan makanan. Nah, untuk kegiatan persiapannya yaitu penimbangan. Nah, untuk melakukan penimbangan pun juga jangan lupa alat timbangnya dilakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menimbang. Kemudian setelah itu alat penimbangnya juga dilakukan pembersihan. Setelah melakukan penimbangan, maka dilakukan pemotongan. Pemotongan ini tentunya perhatikan alatnya apakah sudah bersih, kemudian ini contoh yang kurang baik ya. Pada saat memotong, jangan lupa melepaskan perhiasan dan juga menggunakan APD. Jadi, menggunakan sarung tangan. Dan kondisi pisau yang untuk digunakan pemotongan, pisaunya diusahakan dalam keadaan tajam ya. Kemudian setelah pemotongan dilakukan pencucian. Nah, ini kenapa kok tidak pencucian terlebih dahulu? Karena pada saat kita memotong tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada patogen atau kotoran yang berasal dari pisau yang menempel pada bahan makanan. Walaupun di air pun juga tidak menutup kemungkinan terdapat bakteri. Namun setidaknya pencemaran secara fisik itu dan juga bahan kimia akan berkurang di bagian bahan makanan. Untuk secara biologis, nanti selain dengan pencucian dan juga dengan cara pengolahan untuk membersihkan atau meningkatkan kualitas makanan. Selanjutnya yaitu pengolahan bahan makanan. Pengolahan bahan makanan yang pertama untuk konsep pengolahan bahan makanan sendiri, di sini bahan makanan yang diolah itu kita sebut juga dengan memasak. Jadi kegiatan memasak yang bertujuan untuk mendapatkan hasil makanan yang berkualitas baik. Nah, kualitas baik ini tentunya sesuai dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan institusi ini. Nah, di sini contoh untuk cara pengolahan bahan makanan. Ada yang au bain-marie yaitu dengan cara memanaskan, kemudian ada yang dengan cara di steam. Selanjutnya alat kegiatan pengolahan. Untuk peralatan pengolahan sendiri tentunya pasti akan membutuhkan alat pemanas karena kita kan memproses bahan makanan mentah menjadi makanan yang masak. Nah, di sini ada kompor gas, kemudian ada grill, ada Chinese burner. Lalu peralatan selanjutnya ada spatula, ada serok untuk penggorengan, dan spatula yang dari jenis kayu, berbahan kayu. Yang ini dari stainless ya. Selanjutnya untuk peralatan, masih di peralatan, ini contohnya ada wajan, ada panci, dandang, pancinya yang ini, yang besarnya, ini dandang. Kemudian nah, untuk standar pengolahan bahan makanan, ini kita melihat bagaimana langkah-langkah pengolahannya.
untuk langkah-langkah pengolahannya yaitu terdiri dari bahan makanan itu dipersiapkan dahulu yang sesuai dengan standar resep untuk menu yang akan dibuat pada hari itu atau pada waktu itu. Kemudian dipersiapkan itu ya meliputi ditimbang, dicuci, dan dipotong-potong. Lalu kita melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengolah makanan ini. Apakah sudah sesuai jadwal? Jika dilakukan, misalnya nanti untuk makan siang. Nah, di sini untuk melakukan persiapannya dan pengolahannya tenaga kerja dimulai pada jam 9. Nah, nanti kira-kira jam setengah 12 apakah makanan tersebut sudah dapat disajikan, siap disajikan. Seperti itu misalnya. Kemudian hal-hal yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu saat memasak. Antara lain lama pemasakan, kemudian jenis bahan makanan yang dimasak, kemudian dilakukan tester sebelum disajikan. Nah, dan yang terakhir yaitu dilakukan pemeriksaan pada menu contoh. Nah, selain itu, pada saat mengolah dan menyajikan bahan makanan yang aman, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain kita harus mengenali sumber bahan makanan itu dari proses yang seperti apa didapatkan dari penjual. Penjual itu apakah dijamin juga dengan misalnya sertifikat halal. Nah, ini juga hal yang penting karena nanti campuran peralatan yang digunakan untuk bahan makanan yang haram itu pun juga akan menjadikan bahan makanan halal menjadi haram. Kemudian air yang digunakan untuk proses penyelenggaraan makanan. Nah, di sini tentunya kondisi air dari segi baunya, warna, kemudian pH air, dan kandungan mikroba yang ada di dalam air. Ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu cuci tangan, alat masak, dan bahan makanan. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan persiapan. Jadi pada tenaga kerja, tenaga memasak perlu melakukan cuci tangan atau lebih bagus lagi melakukan mandi. Setelah itu membersihkan peralatan yang akan digunakan dan dipilah-pilah untuk sesuai dengan tahapan dalam pengolahan bahan makanan. Lalu mempersiapkan bahan makanan. Nah, di sini setelah kondisi tenaga kerja itu baik, higien sanitasinya bisa dijamin, maka bisa melakukan pengolahan bahan makanan agar dapat memiliki higien dan sanitasi yang baik. Kemudian melakukan pemisahan bahan makanan. Nah, pemisahan bahan makanan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pada saat kegiatan pengolahan, tenaga memasak segera dapat melakukan tindakannya. Misalnya jika wortel diletakkan berbeda dengan kubis, karena wortel dan kubis kan kematangannya sangat berbeda. Nah, di situ bisa dilakukan pemisahan bahan makanan agar pada saat tenaga memasak itu akan memasukkan wortel di dalam air tidak tercampur oleh kubis. Kemudian proses memasak. Nah, proses memasak ini pun juga
proses memasak dari tenaga kerjanya menggunakan APD, menggunakan apron dan juga penutup kepala serta masker, dan juga jangan lupa pakai sarung tangan. Nah, kemudian di dalam proses memasak tentunya harus ada prosedur. Tenaga memasak tidak diperbolehkan untuk banyak bicara. Kemudian jika ada peralatan atau bahan makanan yang sudah mulai merusak, bisa cek ke dokter. Maksudnya pada proses memasak itu jika terdapat kesalahan, misalnya ada kecelakaan, nah di situ harusnya sudah terdapat P3K. Nah, kemudian selain itu di luar dugaan. Kemudian pada proses memasak juga harus disediakan, sudah ditetapkan prosedur memasaknya. Nah, itu pada standar step tentunya. Kemudian pada saat proses memasak juga harus sudah dipersiapkan ruang atau tempat untuk yang lebih leluasa. Nah, jadi dari segi tenaga kerja, dari segi bahan makanan, dan juga fasilitas, nah ini sudah dipersiapkan secara baik agar dapat berjalan kegiatan itu secara aman. Ya. Kemudian pendinginan. Nah, ini dimaksud dengan pendinginan itu yaitu thawing. Jadi bahan makanan yang tadinya disimpan di dalam chiller atau freezer, nah ini akan dilakukan pencairan es yang ada di dalam bagian bahan makanan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara direndam dengan air atau disiram dengan air panas. Nah, proses ini bisa menurunkan jumlah bakteri. Karena bakteri itu kan kehidupannya juga sesuai dengan suhu yang ada di lingkungan sekitar. Nah, berikut contoh checklist untuk kegiatan pengolahan bahan makanan. Jadi kita bisa melakukan pemantauan bagaimana saat kegiatan pencucian peralatan, kemudian air yang digunakan untuk mencuci peralatan. Ini sudah dilalui atau belum? Kemudian sebelum dicuci, sisa makanan dibuang terlebih dahulu. Nah, untuk peralatan makan yang telah diambil dari pasien atau konsumen, sisa makanannya apakah sudah dibuang atau langsung dimasukkan ke dalam tempat cucian. Nah, ini juga akan merusak kondisi mikroorganisme yang ada di peralatan. Nah, kemudian peralatan makan atau masak dicuci dengan direndam terlebih dahulu, baru disabun. Nah, kegiatan ini dapat dicantumkan sesuai dengan prosedur yang ada di institusi. Kemudian teknik pengolahan ini ada berbagai macam, telah dipelajari pada gizi kuliner. Nah, itu kita mengenal pengolahan secara boiling, secara blanching, kemudian stewing, kemudian salting, dan ada juga secara dengan cara seperti menggulai. Nah, kemudian ada juga prinsip untuk yang perlu diperhatikan pada saat pengolahan makanan. Nah, sebentar. Ini sepertinya ada double. Oke, teknik pengolahan.
Saya rasa untuk yang ini harusnya untuk di sini yang dimaksud dalam mengevaluasi pada tahapan pengolahan bahan makanan. Jadi dalam pengolahan makanan ada 6 prinsip yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, keadaan bahan makanan. Pada keadaan bahan makanan, semua jenis bahan makanan itu perlu diperhatikan, baik tampilan fisiknya maupun dalam kondisi kesegarannya. Nah, di sini terutama bahan makanan yang mudah membusuk atau rusak seperti daging, kemudian ikan, susu, telur, makanan yang ada di dalam kaleng maupun yang berupa buah. Nah, bahan makanan ini yang baik itu kadang tidak mudah kita temui. Makanya di perjalanan itu biasanya bisa karena perjalanannya terlalu lama sehingga yang ada bahan makanan yang ada di pedagang itu akhirnya rusak. Kemudian salah satu upaya agar bahan makanannya baik dengan cara menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Nah, sehingga karena kurang dipertanggungjawabkan bahan makanan itu, maka sebetulnya tidak sesuai dengan prosedur yang ada di institusi atau penyelenggaraan makanan. Yang selanjutnya yaitu cara penyimpanan bahan makanan. Cara penyimpanannya kita melihat dari jenis bahan makanannya. Nah, penyimpanan harus dilakukan di tempat khusus, yaitu di gudang yang bersih dan memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, barang-barang disusun sesuai secara baik, sesuai dengan tanggal penerimaannya, kemudian tidak memberi kesempatan serangga ataupun tikus untuk bersarang di dalam tempat penyimpanan dan terhindar dari lalat, dan juga untuk produk yang mudah busuk atau rusak disimpan pada suhu yang dingin pada chiller atau freezer. Kemudian rak harus memiliki jarak dengan lantai sehingga bahan makanan tidak langsung berada di atas lantai. Nah, jarak lantai dengan rak itu 30 cm biasanya ya. Kemudian kalau dari dinding 15 cm dan kalau dari langit-langit 30 cm, sehingga terdapat sirkulasi udara untuk memungkinkan masuk ke tempat penyimpanan bahan makanan. Kemudian rak harus mudah digeser agar mudah dibersihkan. Lalu kulkas atau freezer yang digunakan. Nah, di sini untuk kulkas dan freezer itu digunakan untuk penyimpanan bahan makanan yang harusnya dalam kondisi baik. Nah, ini masih dalam kondisi segar karena bahan makanan itu biar tidak mengakibatkan bau. Nah, kalau sudah bau, ini dapat menyebar ke bahan makanan lain dan akan dapat merusak bahan makanan lain. Makanya kalau bahan makanan itu sudah mulai mengindikasikan bahwa rusak, maka harus dilakukan pembuangan ya. Dan di kulkas atau di freezer itu juga harus ada kurun waktu untuk dilakukan pembersihan. Ya. Pembersihannya dari bunga es maupun dari bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan.
Nah, untuk temperatur ruangan untuk bahan makanan yang kering sebaiknya antara 19 sampai dengan 21 derajat Celcius dan 0 sampai 10 derajat Celcius untuk bahan makanan yang segar seperti buah, sayur. Selanjutnya proses pengolahan. Nah, pada proses pengolahan ini makanan ada yang perlu diperhatikan, yaitu 3 hal. Antara lain tempat pengolahan bahan makanannya, kemudian tenaga pengolah makanan, dan cara pengolahan makanan. Di sini untuk proses pengolahannya saja ya, yaitu tempat pengolahan makanan dan tenaga pengolah makanan atau penjamah makanan. Nah, untuk tempat pengolahan makanan sendiri, di sini kita mengenalnya dengan dapur. Nah, dapur itu harusnya mempunyai beberapa hal yang penting untuk dapat dilakukan proses pengolahan makanan. Karena dapur kalau dalam kondisi bersih, kemudian lingkungan sekitarnya juga bersih. Nah, dapur yang baik itu ada persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, misalnya dari dindingnya, kemudian pencahayaan, sirkulasi udara, jenis atapnya, dan di situ merupakan persyaratan untuk dapur. Nah, kemudian untuk tenaga pengolah, yaitu penjamah makanan. Nah, di sini berdasarkan Depskes RI 2006, ada orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan. Nah, dan juga peralatan, mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, dan penjamah makanan sangatlah besar peranannya. Penjamah makanan ini hanya dibutuhkan pada saat untuk memenuhi keperluan dari penyelenggaraan makanan saja. Itu. Makanya kebanyakan untuk tenaga penjamah makanan ini mayoritas adalah tenaga outsourcing. Nah, kemudian cara pengolahan makanan. Dari cara pengolahan makanan yang baik, yaitu mengikuti prinsip-prinsip higien dan sanitasi yang baik atau yang disebut dengan good manufacturing practice. Nah, di sini tidak akan terjadi kerusakan makanan sebagai akibat dari cara pengolahan yang kurang tepat. Nah, persyaratan peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan antara lain yaitu permukaannya utuh dan mudah dibersihkan, kemudian lapisan permukaan tidak terlalu dari asam atau basa, atau garam-garam yang lazim dijumpai dalam makanan. Kemudian bila kontak dengan makanan tidak mengeluarkan logam, maksudnya tidak mengeluarkan logam berat yang beracun, misalnya kita menggunakan bahan logam kuningan. Nah, ini kalau kita gunakan untuk memasak, pasti akan berubah warna. Nah, ini dikhawatirkan logam tersebut mengeluarkan racun yang berbahaya yang masuk ke dalam makanan. Kemudian, contoh lain yaitu timah hitam, arsen, dan tembaga. Kemudian, wadah yang digunakan harus mempunyai tutup yang menutup dengan sempurna. Ini contoh dari cara pengolahan makanan yang lainnya. Ada sorting, ada open marry, ada baking, kemudian
steaming, dan roasting. Nah, kesimpulannya, jadi kita dalam melakukan persiapan dan pengolahan makanan terdapat beberapa kegiatan yang meliputi kegiatan itu yang perlu kita perhatikan: persiapan peralatannya, prosedur kegiatan, teknik, dan evaluasi kegiatan dalam persiapan dan pengolahan makanan. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu dalam kegiatan pengolahan makanan ada lama persiapan atau pengolahan, kemudian jenis bahan makanan, dan waktu kegiatan untuk menu pagi atau siang atau sore. Lalu, untuk mengolah dan menyediakan bahan makanan yang aman, maka perlu diperhatikan antara lain kenali sumber bahan makanan yang dipesan, kemudian air yang digunakan, cuci tangan, jangan lupa tenaga kerjanya melakukan cuci tangan, kemudian mencuci alat masak, membersihkan alat masak, dan mencuci bahan makanannya. Lalu juga perlu dilakukan pemisahan bahan makanan agar pada saat pengolahan mudah dalam melakukan mix atau memasaknya. Lalu memperhatikan proses memasaknya, berapa estimasi waktu yang dibutuhkan untuk memasak. Ini harusnya tidak melebihi jadwal yang dibuat oleh jasa boga pada saat menyediakan makanan untuk pasien. Kemudian waktu sudah, kemudian untuk mengolah dan menyediakan bahan makanan aman, ini sudah ya, proses memasak dan pendinginan. Nah, ini tadi thawing. Nah, kita perlu perhatikan bagaimana cara thawing yang tepat untuk jenis makanan yang akan diolah. Selanjutnya, prinsip dalam pengolahan makanan yang perlu diperhatikan yaitu keadaan bahan makanan, apakah masih layak untuk diolah atau di sini bahan makanannya perlu untuk dipilih kembali yang masih layak untuk diolah. Kemudian cara penyimpanan bahan makanan. Nah, bahan makanan yang telah diterima apakah langsung diolah ataupun masih harus disimpan terlebih dahulu untuk stok pengolahan berikutnya. Kemudian proses pengolahan dan cara pengolahan juga harus ditentukan sebelum melakukan kegiatan pengolahan. Berikut yang telah disampaikan di diskusi kali ini yaitu persiapan bahan makanan dan pengolahan bahan makanan. Untuk selanjutnya silakan untuk melakukan tanya jawab atau diskusi di dalam forum diskusi pada aplikasi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.